Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro and Sis TKN? Wih, keren. Ini kita udah masuk Syawal, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ya. di TKN News ini kita mau bikin program namanya Ngopi. Ngopi. Mau tau nggak artinya ngopi? Woi, ngopi ngapa ngopi? Ngopi apa ngopi? Ngopi dulu, Ustaz. Ngopi dulu, Ngopi sip deh. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bro and Sis, ngopi ini ada singkatannya. Ngobrol Perihal ihsan. ihsan. Gitu. Kalau yang bicara Islam udah banyak, Ustaz. Ya. Kan kita tahu ada rukun agama, Ustaz, ya. Iya, Islam, iman, ihsan. Ihsan. Nah, karena di sini kita akan banyak selama program ngopi ini ngobrol tentang ihsan. Gitu. Ihsan itu kira-kira gimana, Ustaz? Kalau bisa dijabarkan, Ustaz? Ya, ihsan ini sebenarnya satu komponen dari 3 komponen rukun agama. Tadi benar ya, Islam, iman, ihsan, yang merupakan hadisnya ini sangat populer di kitab Arba'in Nawawi. Kalau Ajeng Jejen pernah nyebutnya itu bahkan umul hadis. Tuh, Ajeng Jejen nyebut umul hadis ya. Selama ini tahunya cuma umul kitab kan, Al-Fatihah. Ini umul hadis. Ini umul hadis, induknya hadis, karena memang menyangkut tentang 3 rukun agama tadi. Kalau definisinya sih ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Allah melihat kita ya. Itu kalau kita merasa dilihat aja kita sudah senang banget ya. Oh, ya, alhamdulillah. Tapi menghadirkan perasaan itu tuh jadi sebuah iya. Tapi gini, Ustaz, sebelum lebih lanjut kan belum pada nanya siapa namanya nih. Belum kenalan, Ustaz. Tak gini. Halo. Oke, jadi selama acara ngopi ini ngobrol perihal ihsan, kita akan banyak kedatangan ustadz. Nah, ustadznya salah satunya adalah Ustadz Andika. Andika Darman. Saya sendiri perlu dikenalin nggak nih? Ini kameramen perlu kenalin diri nggak nih? Oh, perlu. Nama saya Idan. Gitu. Jadi insya Allah kita akan tayang setiap pekan dalam acara ngopi. Kita lanjut boleh nih, Ustadz? Boleh, ya? lanjut. Jadi Bro Esis, ada sebuah pertanyaan menarik nih. Jadi bagaimana menghadirkan kolbu supaya oke lah kita belum mampu melihat dalam tanda kutip melihat Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Bagaimana tuh, Ustaz? Tapi saya mau ngomong agak mundur dikit ya biar paham dulu ya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Ngeri kecebur. Kecebur, belakang got ya. Jadi gini, rukun agama itu kan ada 3. Secara doktrin itu memang yang berdasarkan hadis Nabi tadi Islam, iman, ihsan. Nah, yang mesti dipahami dulu kedudukan ketiganya sepaket, setara, sama pentingnya, sama perlunya. Nah, paham dulu kedudukan ketiganya. Kedudukan ketiganya apa aja, Bro Ensis? Sepaket, setara, sama pentingnya, sama perlunya. Karena kalau sering diilustrasikan apalagi pernah ikut kursus tasawuf tuh di TKN Center. Biasanya ilustrasinya bentuknya tripod. Tripod ya. Tripod itu penyangga kamera berkaki 3. Oh, seperti ini nih. Seperti kamera ini kan. Ini kaki 3. Ada ya? kaki Islam, ada kaki iman, ada kaki ihsan. Jadi ini tripod kaki 3, bukan cap. Bukan. Itu lain lagi soal. Ntar iklan. Jadi intinya gitu ya. Tapi ketika diterapkan secara aplikasinya, maka Islam diterapkan aplikasi dalam ilmu fikih. Iman dalam ilmu tauhid atau usuluddin. Nah, ihsan ini aplikasinya penerapan dalam ilmu tasawuf. Nah, berarti sebagaimana ketiganya di atas tadi setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya, ilmu ini yang 3 pun sama. Ilmu fikih, ilmu tauhid atau usuluddin, dan ilmu tasawuf kedudukannya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya, begitu. Jadi ini kedudukannya nih, Ustaz. Kedudukannya, belum ngomong cara masuknya tadi ya. Belum cara masuk. Jadi nggak boleh dong kita meninggalkan salah satunya. Nggak boleh. Atau dalam tanda kutip kita kerjakan yang ini dulu, kalau yang ini udah sempurna, baru lanjut ke yang ini. Enggak ya? Selama ini memang nganggap itu sebuah tahapan. Padahal dia bukan sebuah tahapan, tapi suatu hal yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan, begitu, bukan tahapan. Karena tadi kedudukannya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Boleh saya tambahkan ilustrasi? Boleh. Gini. Jadi kalau misalnya saya ada sebuah istilah yang memudahkan
kita memahami keterkaitan ketiga ilmu ini nih, ilmu fikih, usuluddin, dan tasawuf. Kalau ilmu fikih kan memang asalnya dari rukun Islam yang 5. Oke. Maka saya sebut saja ketika dikembangkan menjadi ilmu fikih ini ilmu tentang aturan ibadah. Aturan ibadah. Tata cara, syaratnya, rukunnya, apa yang membatalkan ibadah ada dalam ilmu fikih. Sedangkan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini, ya, kita istilahkan saja untuk memudahkan pemahamannya, ilmu tentang arah ibadah. Arah ibadah. Okay. Karena dalam ilmu tauhid kan kita diajarkan bagaimana mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada, tidak menyekutukannya, ibadah kita semata-mata kepada Allah. Maka agar ibadah kita tujuannya, arahnya hanya kepada Allah. Jadi ilmu tentang arah ibadah. Nah, tasawuf ini yang merupakan implementasi daripada ihsan, tadi merasa seolah-olah melihat Allah, ataupun kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Maka kita istilahkan ilmu tasawuf adalah ilmu tentang rasa ibadah. Terkait kan ketiganya? Tiganya terkait kan? Tata caranya, tujuannya, arahnya, dan rasanya. Begitu. Tata cara minum kopi, ya ada kopi, ada gelas, ya kan? Terus kita tujuannya apa nih? Kita ke gelas nih kan, tujuan minum kopi. Tapi kalau kita nggak hirup nih kopi, nggak tahu rasanya. Yang penting rasanya, Bung. Begitu. Enggak, ini kenapa begini, Ustaz? Tapi boleh ini karena pagi kita harus semangat Broensis, gitu kan. Jadi kedudukan dari Islam, iman, ihsan ini semua setara. Dari Islam tadi mungkin Broensis kita ulang sedikit ya. Islam ini nanti ilmu atau kajian menjadi ilmu fikih. Iman ini kajian menjadi usuluddin atau tauhid. Dan ihsan ini akan banyak mengkaji tentang ketasawufan. Kalau fikih tata caranya, kalau tauhid itu adalah arahnya, ibadahnya, ya kan? Dan ihsan itu adalah rasa ibadah. Jadi Broensis selama program ngopi ini kita akan lebih banyak membahas, mengkaji, merasakan yang aspek ihsan. Sepakat, Ustaz, ya? Sepakat. Jadi kita tidak banyak masuk ke ranah fikih, masuk ke ranah iman, tapi ke ihsan. Bagaimana Broensis semua ini bisa merasakan nikmatnya kopi. Mantap. Ngopi dulu, ngopi. Woi, ngopi ngapa? Gitu. Oke, ada ini nggak, Ustaz, satu kesimpulan akhir tentang ihsan, Ustaz. Iya, baik. Jadi mendapatkan ketiga ilmu ini hanya masalah kesempatan saja. Jadi ada orang yang memang dapatnya ilmu fikih sama usuluddin dulu, tauhid, karena dia nyantren bertahun-tahun ya di pesantren. Setelah dia pulang dari pesantren, lalu dia mungkin dianggap sebagai orang yang ahli ilmu dan sebagainya, maka banyaklah orang yang belajar kepadanya, mengangkat sebagai guru. Kalaupun dia sudah menjadi guru, tetap dia harus melengkapi kekurangannya dengan belajar tasawuf, walaupun dia sudah jadi ustadz besar, kiai besar. Sebaliknya ada mungkin orang yang tidak belajar fikih, dia hanya petani biasa, ya. Tapi dia bertetangga dengan seorang kiai besar, seorang ahli sufi yang dengan sebab dia bermujalasah, saling bermajlis dengan ikut majlis zikirnya, maka kemudian dia sudah mencapai makomat-makomat di dalam tasawuf, sudah begitu sabarnya, santunnya, begitu ikhlasnya, ya, begitu istiqomah ibadahnya. Tapi ketika dia melakukan ibadah, contohnya wudhunya masih berantakan. Fikihnya. Walaupun dia misalnya sudah punya makom-makom yang sangat luar biasa di dalam tasawuf, tetap dia mesti belajar ilmu fikih. Jadi itu masalah kesempatan di situ. Ada yang dapat fikihnya dulu, ada yang dapat tasawufnya dulu. Yang manapun, yang penting tiga-tiganya harus dilaksanakan sekaligus karena kedudukannya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Jadi ingat, tiga-tiganya. Bu, nggak bisa satu, nggak bisa dua. Harus tiga. Harus tiga. Mantap. Oke, Broensis, ini episode pertama acara ngopi. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan lebih banyak membahas case by case. Bagaimana aplikasi ibadah itu dalam sudut ihsan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dalam episode yang akan datang dalam acara Ngopri, ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.